Timnas Indonesia kembali kalah dari Libya di leg kedua. Mungkin ada kalanya kita itu harus melihat proses cara timnas bermain, bukan hanya dilihat dari hasil akhir. Emangnya timnas Indonesia layak ya ada di Piala Asia dan bisa bertarung nggak ya dengan permainan seperti ini? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Timnas Indonesia di leg 2 ini mungkin Coach Sinteyong bisa dibilang menuangkan 11 pertama terbaiknya, walaupun ini bukan yang terbaik sesungguhnya ya jika menurut saya. Tapi seenggaknya kerangka terbesar timnas Indonesia adalah ini. Dan dengan formasi 3 back ternyata lebih efektif dibandingkan formasi 4 back. Untuk saat ini mungkin yang paling tepat untuk timnas Indonesia, formasi yang tepat adalah dengan menempatkan 3 back. 3 pemain belakang mungkin lebih baik ya, karena dilihat dari permainan-permainan timnas dengan 3 back bisa dibilang lebih efektif. Ada satu hal yang mungkin saya soroti, penempatan dari Justin Hubner ya teman-teman. Justin Hubner akhirnya diposisikan sebagai gelandang bertahan, Ivar difokuskan untuk lebih fokus menyerang. Nah, awal-awal saya melihat memang tidak efektif permainan dari Justin Hubner. Kita harus akui, kita harus kritisi itu, karena mungkin memang bukan posisi aslinya. Jika kita melihat Justin Hubner diperuntukkan untuk membantu Ivar dari segi menyerang, saya harus bilang 100% kurang efektif. Kenapa? Karena Justin terlihat kaku ya, terlihat lebih, plonga-plongo jika diperuntukkan untuk sebagai gelandang yang menyuplai kepada Ivar. Karena mungkin kebiasaan dia sebagai petarung di lini belakang. Tetapi jika timnas Indonesia dalam kondisi diserang, Justin itu sangat efektif karena dia bisa bertarung di lini tengah. Beberapa kali saya lihat Justin Hubner bertarung untuk memutus serangan-serangan lawan. Kita perlu gelandang bertahan yang seperti itu, yang itu tidak dilihat dari seorang sosok Mark Klok. Sebenarnya sosok itu bisa dilihat dari sosok Rahmat Irianto. Tapi sayang Rahmat Irianto tidak bergabung karena cedera untuk Piala Asia sekarang. Nah, Justin Hubner, jika posisi sebagai petarung itu bagus, tapi jika posisi sebagai yang ikut mengatur serangan bagi saya agak kurang pas. Nah, juga ada kembalinya seorang Jordi Amat yang bagi saya sangat terlihat permainannya sangat luar biasa, sangat terlihat Jordi Amat begitu penting menutupi kesalahan-kesalahan rekan-rekannya di lini pertahanan. Kita tahu kalau kita tarik mungkin di 3 pertandingan terakhir Jordi Amat sering blunder dan banyak mendapatkan kritikan dari supporter Indonesia sendiri gitu kan. Tapi semalam kita lihat kalau Jordi Amat udah mulai ada pada top performanya. Permainan sisanya mungkin saya yang harus sangat banggakan kepada timnas adalah dalam kondisi apapun teman-teman, timnas Indonesia di pressing ketat seperti apapun, mereka selalu berusaha atau dipaksa dalam tanda petik karena sesuai dengan instruksi Coach Sinteyong untuk tetap bermain kaki ke kaki, untuk tetap mengalirkan bola itu ke teman terdekat, bukan long ball gak jelas. Bagi saya ini sebuah peningkatan karena timnas Indonesia dari dulu apalagi bermain di kandang lawan, bermain di luar Indonesia itu selalu identik dengan bermain long ball nggak jelas. Sementara sekarang di era Coach Sinteyong, khususnya setelah TC di Turki, hal itu tidak ada. Timnas Indonesia benar-benar memperlihatkan permainan yang ada peningkatan. Kalau menurut saya, mungkin teman-teman setuju atau tidak silahkan pendapat kalian kasih di kolom komentar. Nah, dengan adanya hal seperti ini, bagi saya ini adalah satu peningkatan yang mendekatkan kita kepada prestasi. Kenapa? Karena kemenangan, permainan yang bagus dari sebuah tim, permainan yang bisa menghasilkan poin, di salah satu indikator pendukungnya adalah permainan yang tenang, permainan yang sabar. Dan itu ada di timnas Indonesia sekarang. Walaupun memang kita kalah dari selisih gol. Tapi jika kita ingin melihat timnas dengan jangka panjang, ini adalah satu hal peningkatan yang bagus jika menurut saya ya teman-teman. Build up dari belakang, dari Jordi, dari Elkan, cuman mungkin saya harus akui di lini tengah sekarang yang tidak terlalu tidak terlalu spesial kecuali Ivar. Kalau Ivar no debat, dia udah spesial karena adanya Justin di situ bagi saya kurang efektif bermain sebagai gelandang bertahan yang ikut mengatur serangan. Kalau gelandang bertahan untuk sekali lagi untuk bertarung memutus serangan lawan, Justin efektif. Itu mungkin karena pilihannya siapa lagi ya? Kalau bukan Mark Klok mungkin siapa lagi? Ricky Kambuaya kan lebih menyerang juga gitu kan. Nah, bagi saya ini adalah kerangka yang kurang lebih akan dipakai oleh Coach Sinteyong di Piala Asia. Sweet play kita udah mulai main,
Saya kritik juga Marcelino Ferdinand. Marcelino tampil bagi saya tidak sebaik pertandingan sebelumnya di laga kali ini. Witan Sulaiman yang sempat dikritik juga kan oleh teman-teman karena masalah makan mie kemarin, bagi saya tampil cukup baik, mobile. Bagaimana Witan ada di kiri, ada di kanan, ada di tengah untuk berusaha mensupport seorang Rafael Struijk yang memang dia menjadi goal getter, menjadi striker tunggal di depan itu. Bagi saya itu bagus. Saya akui Witan. Cuman memang di 70 menit terakhir Witan termasuk siapa Marcelino juga udah mulai kehabisan stamina ya teman-teman. Tapi secara keseluruhan fisik kita bagus, permainan kita meningkat, dan saya sangat ingin melihat bagaimana jika seandainya di kiri itu nanti ada Shane Patinama dan Pratama Arhan untuk kali ini bermain bagus dibandingkan pertandingan sebelumnya. Dan juga si cahaya dari Timur Yaakob Sayuri kok bagus banget ya. Ini menjadi pilihan yang sulit bagi Coach Sinteyong karena di situ ada Asnawi, ada Sandy Walsh juga. Kalau Sandy Walsh memang permainannya adalah permainan tipe Eropa yang lebih mengedepankan titik di mana posisi yang bagus, positioning yang bagus, passing-passing yang energik, itu kan tipe permainan Eropa yang memang bisa dibilang cukup bertabrakan dengan karakteristik permainan para pemain-pemain yang bermain di Liga 1, yaitu selalu mengandalkan kecepatan. Makanya itu Yaakob begitu cepat. Bagi saya man of the match di pertandingan kali ini, Yaakob memang lebih pantas disematkan kepada Yaakob ya. Dan kita berharap di pertandingan selanjutnya melawan Iran, kita semakin bisa melihat bagaimana cara timnas bermain. Saat melawan Libya leg kedua ini, kita udah lihat sebenarnya cara timnas bermain, dan itu bagus, itu positif, walaupun hasilnya memang bisa dibilang mengecewakan ya teman-teman. Tetapi pertarungan sesungguhnya adalah Piala Asia nanti. Saya berharap timnas Indonesia bisa lebih tenang. Ada beberapa hal yang sebenarnya ketenangan dan permainan kaki ke kaki, kesabaran itu ada di timnas Indonesia saat melawan Libya. Pemain di babak kedua itu sebenarnya lebih bagus permainannya dibandingkan sekarang. Sekarang bisa dibilang ketenangannya tetap ada ya teman-teman. Ketenangannya tetap ada, bermain sabar tetap ada, kaki-kaki tetap ada. Tetapi tidak sebanyak dan seenergik saat melawan Libya di leg kedua kemarin. Terutama sekarang Marcelino yang bagi saya cukup mengecewakan permainannya. Ada mulai kelihatan seperti, ini pandangan saya ya, seperti ingin show up, dilihat bagus, padahal Marcelino itu udah bagus. Kalau seandainya dia bisa lebih simpel di depan, atau juga Rafa ada beberapa kali kan dia membuka ruang, dia akselerasi berhasil, ada satu pemain kita yang kosong tapi tidak dikasih, malah ditendang. Jadi tingkat permainan tim itu harus lebih ditingkatkan, karena tim sepak bola itu bisa mendapatkan hasil yang bagus karena ada permainan tim yang luar biasa. Bukan berarti individu itu nggak dibutuhkan, butuh permainan individu, tapi ada tempatnya, ada waktunya. Dan saya berharap saat melawan Iran ada satu evaluasi yang lebih bagus. Jujur saja saya tidak mengharapkan satu hasil yang baik saat melawan Libya 2 kali dan melawan Iran, karena bagi saya fokusnya adalah Piala Asia. 3 ini adalah semacam game yang dilakukan agar kerangka timnas menjadi lebih hebat bertarung di Piala Asia nanti. Walaupun kita juga, saya dari sekarang mewanti-wanti kepada supporter jangan terlalu berekspektasi kepada timnas di Piala Asia. Karena lawan-lawannya yang sangat begitu sulit, kita harus akui. Sementara kita masih ada dalam proses menuju permainan yang terbaik. Dan untuk permainan sekarang seharusnya kita apresiasi yang sangat tinggi kepada Coach Sinteyong karena telah berhasil membawa timnas kepada level yang bagi saya udah ada di atas dibandingkan level-level timnas sebelumnya. Assalamualaikum.